Episode yang lalu, Goku dan Vegeta berhasil menyelamatkan Gohan dan yang lainnya berkat kegigihan mereka dalam berjuang. Tapi mereka mendapat masalah yang lebih besar karena Super Buu tiba-tiba berubah kembali menjadi bentuk terakhir bernama Kid Buu. Kaioshin yang sudah pernah melihat bentuk ini sebelumnya begitu ketakutan mereka akan kalah. Ekspresinya pun berbeda dari Majin Buu yang lain karena yang ini terlihat sangat congak dan juga kejam. Dende juga merasakan firasat yang sama dan membuatnya sangat ketakutan. Apakah Majin Buu yang ini lebih hebat? Goku dan Vegeta pun segera menyembunyikan teman-teman agar tak dihisap lagi oleh Bu Chibi karena kekuatan mereka masihlah diperlukan. Pangeran Congak sontak nggak bisa berkata apa-apa melihat anaknya kini masih nggak sadarkan diri. Dia begitu merasa bersalah tak bisa menyelamatkan Trunks di saat-saat terakhir. Di sisi lain, kakek tua masih penasaran apa maksud dari perkataan Kaioshin yang mengatakan dia sudah kembali. Kaioshin lalu menceritakan pada zaman dulu ada 5 Kaioshin yang hidup dengan damai karena tak ada musuh yang menyerang. Yang besar ini bernama Dai Kaioshin, lalu yang ini bernama Kaioshin Utara dan yang berlari adalah Kaioshin Barat. Serta yang gagah adalah Kaioshin Selatan. Dan yang terakhir adalah Kaioshin sekarang yaitu Kaioshin Timur. Lalu Bibidi adalah ayah dari Babidi yang telah menciptakan Majin Buu yang mengerikan. Bibidi yang kejam menyuruh Majin Buu untuk memusnahkan banyak kehidupan di berbagai alam semesta. Inilah bentuk sebenarnya dari Majin Buu yang pertama kali muncul sebagai tubuh aslinya. Namun tanpa disadari Bibidi, Bu Chibi adalah makhluk yang tak mau diperintah oleh siapapun. Kemudian mereka pergi ke tempat para Kaioshin untuk memusnahkan semuanya. Kaioshin Barat dan Utara berusaha semampu mereka untuk bisa menghentikannya, yang hal itu malah membuat mereka terbunuh sia-sia. Sebenarnya itu juga adalah perintah dari Bibidi karena sudah muak melihat Kaioshin hidup damai selama ini. Kini waktunya bagi Kaioshin Utara yang menunjukkan kemampuan berpedangnya untuk memotong tubuh Bu Chibi menjadi 2. Tapi karena Bu Chibi tak mungkin bisa dibunuh dengan cara seperti itu, maka Kaioshin Utara lah yang menjadi korban selanjutnya. Kemudian mereka datang ke tempat Kaioshin Selatan yang mampu bertarung sengit. Bahkan Kaioshin Selatan berhasil memotong tangan Bu Chibi sampai dia kewalahan. Kaioshin Selatan memiliki kekuatan di atas rata-rata yang bahkan Bu Chibi harus bersusah payah untuk bisa menjatuhkannya. Oleh karena itu, Bu Chibi yang gak bisa membunuhnya memilih menghisap untuk mendapatkan kekuatannya. Tubuhnya berubah menjadi besar seperti perubahan gagah yang pernah kita lihat sebelumnya yang bernama Bub Buu. Kaioshin Timur yang melihat semuanya begitu terkejut karena dia adalah Kaioshin terlemah dari yang lain. Pada saat pertempuran terakhir, Dai Kaioshin menyelamatkannya dari serangan laser Bub Buu. Dai Kaioshin bahkan bisa memotong tubuh Majin Buu menjadi kecil-kecil dan menghancurkannya tanpa tersisa. Sebagai ketua para Kaioshin, dia adalah yang terkuat yang memiliki kemampuan yang unik. Tapi seperti dugaan, Majin Buu tak mati terkena serangannya karena dia bisa mengembalikan tubuhnya kembali menjadi normal. Akhirnya, Bu Chibi juga menghisap tubuh Dai Kaioshin dan merubahnya menjadi Majin Buu endut yang pertama kali kita lihat. Itulah awal ceritanya dia menjadi Buu endut ya. Bibidi yang baru datang saja sontak dibuat terkejut melihat bentuk tubuhnya sekarang. Wah, makan apa ini orang bisa segede ini? Tapi Bibidi masih belum bisa memerintah Buu endut sepenuhnya karena Buu endut masih saja suka membangkang. Maka dari itu, Bibidi yang tahu Buu endut suka makan akan memberinya banyak makanan asal dia nurut pada perkataannya. Kalau bahas soal makanan sih tentunya Buu endut mau, asal bisa makan enak saja dia puas. Saat itu Kaioshin berhasil selamat karena Bibidi menyangka semua Kaioshin mungkin sudah mati dibunuh Majin Buu. Kaioshin menyadari jika bentuk Majin Buu yang gendut memang mudah untuk dikendalikan karena masih ada kebaikan dari Dai Kaioshin. Tapi Majin Buu kecil yang sekarang muncul adalah makhluk yang tidak bisa diperintah karena dia adalah murni sebuah kejahatan. Tiba-tiba Bu Chibi berteriak sangat kencang sampai seluruh bumi bergetar hebat dengan pancaran listrik cetar-cetir. Hal itu menyebabkan energi minus yang membuat cuaca sontak berubah menjadi gelap serta kota-kota berhancuran. Goku dan Vegeta hanya bisa menutup kuping saja mendengar teriakannya yang seperti anak kecil ini. Tiba-tiba Bu Chibi menembakkan laser untuk menghancurkan bumi. Vegeta segera menangkis laser itu menggunakan lasernya yang membuat Bu Chibi kaget ternyata ada serangga yang mengganggu. Vegeta sontak menantangnya jika Bu Chibi boleh menghancurkan bumi asalkan mengalahkan mereka dulu. Hai bodoh, maju sini kau biar ku cincang badan kau itu jadi rendang iblis. Bu Chibi yang mendengarnya sontak menunjukkan senyum Ciptaden lalu mengeluarkan Power Ball untuk membunuh mereka. Bola itu semakin membesar seperti sebuah Genkidama yang membuat keduanya ketakutan apakah mereka bisa menghentikannya. Kakek tua yang menyadari ini sangatlah berbahaya segera menyuruh Kaioshin untuk memberikan anting potara miliknya pada mereka.
Goku memohon pada Buchibi agar dia tidak melepaskan bola itu karena mereka tak akan bisa bertarung jika bumi hancur. Tapi di sini Buchibi menunjukkan kekejamannya untuk langsung melepaskan bola itu tanpa mendengarkan Goku. Goku dan Vegeta segera pergi membawa yang lain dan lari terbirit-birit menghindari kejaran bola itu yang sangat cepat. Bahkan Goku nggak bisa menggunakan Sun Kanido dalam waktu yang mepet. Di detik-detik terakhir Kaioshin datang untuk membawa mereka kabur karena bumi akhirnya hancur tanpa tersisa. Raja Kai dan semua orang Namek langsung merasakan firasat buruk yang terjadi. Planet bumi sekarang sudah hancur lebur menjadi serpihan-serpihan angkasa. Tapi Kaioshin berhasil membawa Goku dan yang lainnya kembali ke alam Kaio yang membuat kakek tua senang mereka selamat. Meski begitu, Goku merasa kesal karena perjuangannya selama ini untuk bumi telah menjadi sia-sia. Vegeta segera menarik Goku karena dia sangat marah kenapa Goku malah menyelamatkan Satan dibandingkan anaknya. Tapi dalam situasi ini Goku nggak mau meributkan ini dan memilih untuk diam saja. Dende meminta maaf pada mereka karena dia hanya menjadi beban tanpa bisa membantu sedikit pun. Pada akhirnya mereka nggak dapat menyelamatkan Gohan dan juga yang lainnya. Saat ini tubuh Buchibi juga ikut hancur menerima dampak kehancuran bumi. Tapi hal itu sama sekali tak akan membuatnya mati. Bahkan dia masih bisa hidup di angkasa seperti Frieza. Vegeta kini sudah hilang semangat karena setelah hancurnya bumi, maka mereka tak dapat lagi menggunakan bola naga untuk menghidupkan yang mati. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Buchibi yang telah mengembalikan bentuk tubuhnya lagi. Sepertinya Buchibi menyadari sesuatu dan segera pergi ke planet lainnya. Bahkan Buchibi bisa menggunakan jurus berpindah cepat seperti Kibito. Dia langsung menghancurkan planet ini serta pindah lagi ke planet lain untuk menghancurkannya lagi. Dia nggak peduli meskipun tubuhnya hancur berkali-kali asal semua planet musnah, dia sudah puas. Semua orang yang terus menyaksikan kebrutalan Buchibi yang membuat Goku panik makhluk apa sebenarnya dia. Kakek tua yang paham menyadari jika Buchibi mencari Goku dan Vegeta dengan mendatangi berbagai planet yang memiliki energi besar. Goku begitu putus asa karena walaupun nanti mereka bisa mengalahkan Buchibi, tapi tak bisa mengembalikan bumi seperti semula. Tiba-tiba Dende mengingat sesuatu jika mereka masih memiliki kesempatan untuk menggunakan bola naga yang ada di planet Namex. Dende yakin jika para saudaranya masih menyimpan bola naga yang waktu itu. Tapi Goku menegaskan jika dia nggak bisa berteleport ke planet yang jauh karena tak ada energi besar yang dimiliki orang-orang itu. Hal itu membuat Dende kembali putus asa. Tapi Kaioshin yang mendengar pembicaraan mereka sontak menawarkan diri untuk mengantarkan mereka karena dia bisa berpindah ke semua planet dengan cepat. Tidak seperti Goku yang punya batasan, kemampuan Kaioshin ini berada di level yang berbeda. Namun masalah lain muncul kembali. Kakek tua malah melarang mereka menggunakan bola naga karena itu bisa menciptakan kekacauan di seluruh alam semesta. Dahulu hanya planet Namek saja yang diperbolehkan menggunakannya, tapi tak boleh digunakan di planet lain. Jadi kakek tua sangat melarang keras akan hal itu. Namun Goku tak kehabisan akal. Dia membujuk kakek tua dengan memanfaatkan otaknya yang kotor. "Hei kek, izinkan sajalah, nanti bakal Eke kasih foto yang hot-hot loh. Dijamin montok-montok deh." Hal itu sontak membuat kakek tua tertarik dan melupakan hal yang barusan dia katakan pada mereka. Pangeran Congak yang mendengar ciri-ciri yang dikatakan Goku langsung memarahinya dan bertanya, "Hei bro, apakah kau sedang membicarakan Bulma? Kalau sampai dia orangnya, ku tarik muncung kau itu sampai lepas." Goku berdalih jika Cici itu tidak secantik Bulma, jadi bolehlah sikit-sikit bro. Saat masih saling meributkan hal itu, tiba-tiba Kaioshin dikejutkan dengan Buchibi yang masih mencari lokasi mereka. Kemudian dia berpindah lagi ke suatu tempat yang ternyata Buchibi pergi ke alam baka. Krillin dan para Kaio yang melihatnya tentunya sangat terkejut dan membuat mereka langsung berkeringat dingin dia di sini. Goku pun berencana untuk memancing Buchibi ke sini agar planet Kaio tidak hancur. Kaioshin memberikan anting potarannya pada mereka karena jika mereka bergabung mengalahkan Buchibi akan mudah. Tapi Goku malah menolaknya karena dia sekarang ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Goku meminta maaf karena bersikap egois di keadaan ini, tapi ini adalah keinginannya. Vegeta pun setuju akan hal itu dan mereka akan bertarung sebagai Rasengan yang anti ngecit-ngecit klub.
Mereka segera menghancurkan anting itu yang membuat para Kaioshin kaget kenapa orang Saiyan sebodoh ini. Goku berusaha meyakinkan mereka jika dia dan Vegeta pasti bisa mengalahkan Buchibi. Kemudian kita cek lagi kondisi Buchibi yang kini sedang diremehkan oleh semua kesatria termasuk Pikkon. Rajaka yang tahu seberapa berbahayanya Buchibi begitu ketakutan dan berharap mereka tak membuatnya marah. Tapi sudah terlambat. Buchibi langsung berteriak kencang yang membuat semua orang berterbangan menerima dampaknya. Mereka semua akhirnya tahu seberapa berbahayanya orang ini. Pikkon dan temannya tak terima mereka diremehkan. Mereka akan memberi Buchibi pelajaran atas apa yang dia lakukan. Namun saat mereka maju menyerang, malah balik dihajar babak belur. Buchibi seolah memberikan mereka kesenangan namun menghajarnya lagi dengan kejam. Laser langsung mengarah cepat untuk menghancurkan Pikkon. Krillin yang telah berlatih lama di tempat ini langsung menunjukkan jurus Kinjan yang berhasil memotong tubuhnya. Tapi Buchibi bisa mengembalikan lagi tubuhnya serta menyerang Krillin secara membabi buta. Dia menarik dan membantingnya ke sana kemari lalu melemparnya cukup jauh. Terakhir Buchibi menembakkan baso pink yang membuat Krillin harus menerimanya dengan lapang dada. Dia terluka sangat parah. Yamcha segera menolongnya dan menegaskan jika Buchibi masihlah bukan tandingan mereka. Tiba-tiba Buchibi membuat sebuah powerball lagi yang berniat untuk menghancurkan planet Kaio. Teman-teman yang melihat ini sangat mengkhawatirkan Krillin dan Yamcha karena jika mereka mati sekali lagi tubuhnya akan lenyap. Goku pun harus segera pergi ke sana untuk menghentikannya. Tapi Vegeta menolak karena seharusnya Buchibi lah yang datang ke sini. Vegeta tahu mereka adalah orang yang dicari. Jadi jika mereka meningkatkan energi Ki-nya maka bisa dipastikan Buchibi akan datang. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera ngeden sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya secara penuh. Sementara Krillin dan Yamcha terus berusaha menghentikan Buchibi, tapi laser mereka malah membuat powerball itu semakin besar. Krillin dan Yamcha nggak percaya bahwa dalam kematian pun mereka masih mendapat ketakutan dari iblis ini. Yamcha menyangka mungkin saja kita akan dijadikan coklat lagi bro. Buchibi pun sudah selesai mengisi penuh bola laser itu dan akan segera melepaskannya pada mereka. Namun tiba-tiba dia merasakan energi yang ditingkatkan Goku yang membuat Buchibi melenyapkan kembali bola itu. Dia langsung pergi lagi ke lokasi Goku karena merekalah yang sebenarnya dia cari-cari. Nggak butuh waktu lama, Buchibi pun sampai di alam suci Kaioshin yang membuat semuanya terkejut. Akhirnya dia di sini. Saat ini Goku dan Vegeta pun sudah kehilangan anting Potara sebagai alat mereka untuk bergabung. Lalu dapatkah mereka menang melawan Buchibi tanpa penggabungan? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.